Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen penguji, dan terhormat kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Muhammad Rizan SEMM dan Dr. Setio Ferry Wibowo SEMSI. Saya Muhammad Hasfi Aufat dengan nomor induk mahasiswa 17088222004 akan mempresentasikan proposal penelitian tesis dengan judul Pengaruh Pemasaran Media Sosial, Kualitas Layanan, dan Value Co-Creation terhadap kualitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Ada 8 pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yang dimana adalah latar belakang, tujuan penelitian, penelitian relevan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, populasi, dan sampel, teknik analisis data. Pertama, latar belakang masalah. Nah, ada beberapa poin yang diangkat pada latar belakang masalah penelitian hari ini adalah pertama, transportasi digital membuat media sosial menjadi kanal pemasaran utama, di mana perkembangan teknologi dalam 2 dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Ditandai dengan pergeseran dari ekonomi berbasis konvensional menuju ekonomi berbasis jaringan, di mana aktivitas bisnis dan pemasaran didominasi oleh pengguna teknologi dan data. Strategi pemasaran yang kini berfokus pada media sosial sebagai kanal utama. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook kini berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga sebagai medium pemasaran yang efektif dalam menciptakan hubungan interaktif dengan pelanggan. Sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Dalam landscape bisnis modern yang ditandai oleh tingkatnya persaingan tinggi, retensi dan loyalitas pelanggan menjadi isu sentral bagi berkelanjutan perusahaan. Pemasaran berbasis media sosial tidak hanya ditujukan untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang lama melalui pendekatan engagement dan pengalaman emosional. Oleh karena itu, strategi digital berfokus pada keterlibatan pelanggan atau customer engagement kini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang menentukan daya saing organisasi. Indonesia sendiri dalam 5 besar termasuk ya dalam 5 besar negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan data Reportal, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 160 juta orang pada Januari 2023 atau sekitar 60,4% dari populasi nasional dan diperkirakan meningkat sehingga 283 juta pengguna pada 2029. Nah, lonjakan ini mencerminkan perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat di mana media sosial telah menjadi ruang utama dalam aktivitas komunikasi, pembelajaran, dan transaksi ekonomi kreatif. Ya. Yang kedua, secara umum, poinnya adalah industri edutech tumbuh pesat menuntut kualitas layanan dan interaksi tinggi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, sektor edutech di Indonesia itu tumbuh rata-rata 23% per tahun, terutama pasca COVID-19 yang mempercepat digitalisasi proses pembelajaran. Secara global, laporan ya memperkirakan bahwa nilai pasar edutech dunia akan mencapai 34,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 dengan Asia Tenggara menjadi salah satu pusat pertumbuhannya. Ya, PT Kelas Digi Kreatif menggunakan media sosial ya sebagai kanal utama untuk menarik dan membina pelanggan. Ya, PT Kelas Digi Kreatif merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan pelatihan digital dan edukasi kreatif berbasis komunitas daring. Ya, melalui platform sebagai Instagram dan TikTok, perusahaan ini berfungsi menjangkau audiens muda dan profesional yang ingin meningkatkan keterampilan digitalnya. Strategi ini menempatkan media sosial sebagai kanal utama untuk promosi,
komunikasi, serta interaksi dengan pelanggan. Nah, kondisinya terjadi fluktuasi jumlah pelanggan pada PT Kelas Digi dari awal tahun 2025, tetapi turun signifikan hingga Juni 2025. Menurut data internal, menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pelanggan dari Januari hingga Juni 2025. Jumlah pelanggan meningkat dari 320 pada Januari menjadi 360 pada bulan Maret, tetapi menurun kembali menjadi 260 pelanggan pada bulan Juni. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis media sosial belum optimal dan mempertahankan batas pelanggan. Faktor lain seperti kualitas layanan digital, responsivitas tutors, serta intensitas aktivitas value corporation juga diduga berpengaruh terhadap kualitas pelanggan. Ya. Nah, kondisi ini mengidentifikasikan pentingnya evaluasi terhadap hubungan antara sosial media marketing, service quality, dan value co-creation ya dalam membentuk kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam PT Kelas Gigi Kreatif. Dalam konteks ini ya loyalitas pelanggan tidak hanya dibentuk melalui harga ataupun konten, tetapi juga pengalaman menyeluruh yang diberikan perusahaan. Tiga faktor utama yang berperan dalam menciptakan batas pelanggan adalah sosial media marketing, service quality, value corporation, yang dimana ketiga faktor ini melengkapi ya. Sosial media marketing membentuk ekspektasi, service quality mengonfirmasi janji merek, dan value corporation memperkuat keterampilan emosi pelanggan. Ya. Nah, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai sosial media marketing, service quality, dan value co-creation masih berfokus pada sektor retail, perkembangan, dan transportasi. Ya, kajian yang mengintegrasikan tiga variabel tersebut dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi dalam konteks edtech berbasis komunitas masih sangat terbatas. Selain itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan temuan yang tidak konsisten seperti pengaruh value corporation yang tidak signifikan terhadap prioritas tanpa melalui kepuasan pelanggan. Nah, dari uh, penelitian ini kita bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial, ya, kualitas layanan, dan value co-creation terhadap kualitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada PT Kelas D Kreatif. Nah, secara khusus ada 10 tujuan yang tertera dalam materi presentasi pada hari ini. Ya, lebih jauh lagi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur pemasaran modern serta berkontribusi praktis bagi perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran yang berorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, penelitian ini pun juga didukung dengan penelitian relevan sebelumnya, di mana penelitian tentang sosial media marketing berdampak terhadap loyalitas pelanggan, ya, mempengaruhi terhadap mahasiswa pengguna platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh elemen sosial media marketing termasuk interaktivitas, konten yang menarik, dan konsisten komunikasi berdampak langsung dan signifikan terhadap pembentukan loyalitas. Ya, studi ini menegaskan bahwa kualitas aktivitas pemasaran sosial media menjadi faktor kunci yang mendorong pengguna untuk tetap terlibat serta setia pada suatu platform digital. Nah, berikan relevan selanjutnya adalah tentang service quality, pengaturan kepuasan, dan loyalitas. Ya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh service quality terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut selanjutnya meningkatkan loyalitas. Studi ini mengonfirmasikan bahwa kualitas layanan merupakan determinan utama dan membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan dalam industri makanan dan minuman. Yang selanjutnya adalah penelitian tentang value corporation terhadap kepuasan atau loyalitas pelanggan. Penelitian ini mengaji sebagai value corporation mempengaruhi loyalitas pelanggan pada layanan digital di kawasan Asia Tenggara. Temuan menunjukkan bahwa value corporation ini tidak hanya berdampak langsung pada loyalitas, tapi juga
dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Semakin besar partisipasi pelanggan dalam proses penciptaan nilai, semakin tinggi juga kepuasan yang dirasakan pada akhirnya meningkatkan loyalitas terhadap pelayanan digital. Yang terakhir adalah penelitian menggunakan mediasi kepuasan. Penelitian ini penelitian pengaruh sosial media marketing, kualitas produk, dan citra merek terhadap tes pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dimiliki secara signifikan hubungan antara sosial media marketing, secara kualitas produk terhadap kualitas, ya, sehingga kepuasan menjadi faktor yang memperkuat dan memberikan efek variabel-variabel tersebut terhadap pembentukan loyalitas. Nah, ini adalah kerangka teoretik yang diambil adalah sosial media marketing, ya, dengan dimensi-dimensi yang tertera, service quality, kualitas layanan, ya, value co-creation, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Ini adalah hipotesis yang diajukan. Terdapat 7 hipotesis langsung dan 10 dan 3 hipotesis tidak langsung atau mediasi. Nah, metode penelitian dilakukan di Indonesia. Pengumpulan data bukan metode penelitian kuantitatif. Target penelitian pengguna aktif platform yang telah menggunakan layanan dan pernah berinteraksi melalui media sosial, layanan, pelanggan, atau program layanan disediakan. Pengumpulan data, survei online, ya, prosedur dengan indikator dari teori dan penelitian terdahulu, sumber data primer, jawaban responden, sekunder dari dokumen internal. Populasi dan sampel, seluruh pelanggan PT Kelas DG sebanyak 258 pelanggan, periode data Januari sampai Juni 2025, metode samplingnya adalah non-probability sampling atau proof of sampling. Kriteria responden adalah pernah mengikuti kelas pelatihan dari kelas di kreatif, pernah berinteraksi melalui media sosial perusahaan. Teknik analisis data, yang pertama adalah uji instrumen, uji asumsi statistik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji mediasi intervening. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Itu adalah eh, proposal, ya, yang saya ajukan. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.